Halo Vokers, selamat datang di podcast eksklusif MPK Garis Suara, satu suara cerita kita. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan aku Nancy Pramuning Tias yang akan menjadi host podcast pada segmen kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik manfaat berorganisasi bagi pelajar yang sangat relevan dengan kondisi pelajar saat ini. Untuk mendukung pembahasan kita kali ini, kita kedatangan dua narasumber dari dua organisasi hebat nih, Forum Anak Jawa Timur dan juga Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Sebelumnya, Vokers sudah tahu belum sih apa itu Forum Anak Jawa Timur dan juga Duta Pelajar Kreatif Indonesia? Kalau belum tahu, yuk kita tanyakan. Halo Kak. Halo. Silahkan perkenalkan diri dulu dan juga tolong dijelaskan apa sih itu Forum Anak Jawa Timur dan juga Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Boleh? Mau dari aku dulu apa Kak Jara dulu nih? Aku dulu kali ya, boleh? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Taliza Zahra Wahab, biasa dipanggil Zahra. Aku berasal dari organisasi Forum Anak Jawa Timur tahun 2025. Nah, tadi hostnya udah tanya, Forum Anak Jawa Timur tuh apa sih? Nah, Forum Anak Jawa Timur itu adalah suatu wadah partisipasi anak yang dibina langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Nah, forum ini juga menjadi jembatan komunikasi dan juga interaksi antara pemerintah dengan anak-anak sehingga dapat membentuk suatu pemenuhan partisipasi anak. Di forum ini juga kita bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol tentang sharing dari anak-anak yang berbagai daerah, tapi kita juga menyampaikan pendapat, aspirasi kita sebagai anak-anak Jawa Timur. Jadi begitu. Baik, kalau dari Duta Pelajar Kreatif Indonesia gimana tuh Kak? Oke, sebelumnya halo semuanya. Halo Pokers, perkenalkan aku Aina Nabila sebagai Duta Pelajar Kreatif Indonesia tahun 2025. Dan di sini aku akan menjelaskan juga ke teman-teman Pokers apa sih itu Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Jadi, Duta Pelajar Kreatif Indonesia itu merupakan suatu wadah buat teman-teman pelajar yang ingin mengembangkan kreativitasnya tuh. Jadi kan untuk di era sekarang kan mungkin teman-teman Pokers mungkin merasa malas atau gimana. Jadi tenang aja, kalau di dalam Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini kita benar-benar dibimbing dari awal gimana kita untuk membentuk habit yang baik, dan pastinya kalian akan mendapatkan banyak sekali ide-ide kreativitas dari teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu Vokers, apa Forum Anak Jawa Timur dan juga Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Selanjutnya bisa diceritakan dong Kak, bagaimana awalnya kakak-kakak bisa masuk ke dalam organisasi? Masuk ke dalam organisasi, wah pertanyaannya mulai agak berat nih ya Kak ya. Oke. Kita flashback lagi Iya, ya? kita harus flashback lagi nih buat inget-inget ya pastinya ya. Oke. Tadi berarti apa, gimana? Bagaimana cerita awalnya kok bisa terjun ke dalam dunia organisasi? Cerita awal bagaimana kita bisa terjun ke dalam dunia organisasi. Pastinya itu di awal karena aku tuh dulu ketika aku SMP, aku tuh punya lingkungan organisasi yang cukup pasif sebenarnya. Jadi kenapa aku memutuskan untuk masuk ke dalam Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini? Karena aku melihat jamnya yang lumayan fleksibel ya untuk aku sebagai pelajar yang dari SMA ini, apalagi kalau buat atur-atur jadwal untuk meeting, untuk bikin proker atau ide kreatif yang lainnya, itu tuh lebih fleksibel gitu loh menurutku. Jadi kalau mau join ke dalam organisasi itu merupakan suatu hal yang benar-benar bagus banget sih. Kalau dari Kak Jara? Kalau dari aku kurang lebih sama sih ya. Soalnya kan kalau dari Kak Aina tadi dari SMP. Nah, aku juga sama nih dari SMP. Soalnya dari dulu tuh SMP aku sempat ikut organisasi intrasekolah yang teman-teman pasti udah familiar kan sama organisasi tersebut. Terus lambat laun tuh aku kayak menggali-gali kayak apa ya? Oh ya, FYI itu aku orangnya bosenan. Jadi kayak nyari-nyari apa sih kesibukan yang bermanfaat, yang arahnya tetap yang ke positif, terus juga nggak ganggu arah ke negatif, nggak ganggu orang lain kayak gitu. Nah, joinlah aku organisasi. Jadi gitu. Oh, jadi seperti itu ya cerita awalnya. Nah, sebelum terjun itu kan pasti ada motivasi-motivasi untuk bergabung. Apa aja motivasinya Kak? Apa ya? Motivasi ya? Motivasi awal. Motivasi awalku sih karena aku itu sebenarnya punya satu kayak moto gitu ya dari SMP. Jadi tuh aku punya satu moto kayak aku tuh nggak akan biarin orang lain buat menghambat apa yang aku mau. Jadi kayak
misalnya aku pengen mau sesuatu buat join organisasi atau aku ingin melakukan suatu hal, jadi aku pede aja nih teman-teman. Jadi kayak dicoba aja dulu, karena aku tuh percaya karena kalau kita berani mencoba hal baru pastinya banyak hal-hal baik yang akan datang ke kita nantinya. Soalnya kalau kita memikirkan dari orang lain juga, kan orang lain kan nggak ngerti nih kita bakal ngelakuin apa aja sih dalam organisasi itu. Jadi kayak mau keluar dari zona nyaman aja sih. Oh gitu. Kalau dari Kak Jaro gimana? Kayaknya kita ini udah satu pikiran gak sih ya? Kita sefrekuensi ya Kak Jara ya. Soalnya dari tadi tuh kita berjalan kurang lebih tuh aku dulu kayak gitu juga. Soalnya kalau kita mau bergabung sesuatu, mau terlanjur atau ikut sesuatu, itu kita kalau nggak berani tuh maunya kapan gitu. Iya benar banget sih. Kalau kita nggak berani buat maju, buat melangkah ke depan, buat mencoba hal sesuatu yang baru, kita nggak akan nyoba. Bagaimana sih kita rasanya ikut organisasi, rasanya kita dilatih kepemimpinannya, rasanya buat punya teman-teman yang punya visi sama misi yang sama, itu kita nggak pernah akan tahu kalau kita nggak nyoba hal tersebut. Bener sih, kayak yang dibilang di awal tadi ya Kak, soalnya kalau kita tuh apalagi para Gen Z kan kita tuh emang lumayan agak bosenan dan males gitu ya. Benar-benar. Jadi tuh kayak harus cari kegiatan tuh yang lumayan kayak padat dan nggak bosenin gitu, yang anti mainstream gitu. Soalnya Gen Z tuh suka yang unik-unik gitu sih Kak. Oh, jadi seperti itu ya yang bisa mendorong kalian untuk bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi. Terus setelah melakukan banyak kegiatan dalam organisasi, itu sudah dapat merasakan manfaat apa sih Kak dalam diri yang sudah terasa gitu? Mungkin dari Kak Jana dulu boleh deh. Oke, manfaatnya mungkin yang utama, yang paling kurasakan itu adalah mendapatkan relasi yang sangat banyak. Karena pada dasarnya di sini kan kalian udah pada tahu nih, aku termasuk dalam Formanak Jawa Timur. Lingkupnya itu adalah Jawa Timur dan pastinya banyak kabupaten dan kota lainnya yang menjadi delegasi juga. Jadi di sana kita bisa sharing pengalaman bagaimana forum anak daerah mereka, bagaimana pengalaman mereka selama sekolah, bagaimana pembelajaran mereka, itu kita bisa sharing. Apa sih mereka tuh kayak ikut-ikut organisasi, pastinya kan banyak tuh teman-teman yang juga ikut organisasi. Dari banyaknya anak-anak itu, kita juga bertemu dengan organisasi-organisasi lainnya yang berbeda-beda jenis. Jadi kita bisa sharing pengalaman, juga melatih kepemimpinan, pengambilan keputusan, itu juga sangat bermanfaat sih kalau di organisasi. Begitu, keren-keren. Kurang lebih ya sama juga ya, untuk pendapatan relasi itu benar-benar besar banget ketika kita mau masuk ke dalam organisasi. Karena ya di situ tuh kita belajar bersosial. Kalau kita bersosial, otomatis kita dapat tuh relasi dari situ. Dan menurutku ada juga kok manfaat lain yang aku rasakan ketika aku join ke dalam spesialnya untuk Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini ya. Karena aku setelah aku join dalam Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini, aku mulai berani buat mulai personal branding. Jadi dulu tuh memang kayak gimana ya, agak takut-takut, malu-malu kucing gitu ya buat mulai personal branding. Apalagi kan di era-era sekarang kan kayak orang-orang lumayan banyak yang nyinyir gitu ya. Jadi kayak kita tuh harus siapkan mental banget buat mulai personal branding. Takutlah dikatain A, B, C gitu-gitu. Jadi selain dapat relasi, aku juga belajar sih bagaimana buat bangun personal branding aku dari nol. Dan lebih gimana ya, lebih cuek aja sih sama omongan-omongan yang kurang membangun gitu sih. Jadi banyak banget ya manfaat dari berorganisasi itu. Oh ya, tadi ngomong-ngomong dapat relasi ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang relasi nih Kak, gimana sih peran organisasi kok bisa membangun relasi? Kayak gimana bisa mendukung pembangunan relasi buat diri kakaknya? Pembangunan relasi ya, seperti yang aku katakan tadi ya, karena benar-benar dalam organisasi sebenarnya tujuan utama kita dalam join organisasi itu ya biar dapat relasi tadi kan ya. Iya. Jadi kayak peran organisasi ini tuh buat membangun relasi, apalagi networking kita nantinya itu benar-benar penting banget. Soalnya dengan kita berorganisasi, kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa belajar untuk mengetahui karakter-karakter orang. Jadi mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan di dunia kerja atau yang lainnya. Seperti itu sih. Dari Kak Jaro? Kalau manfaat relasi bagi organisasi itu menurutku sangat besar banget ya Kak ya. Soalnya kalau kita stuck di wilayah yang itu aja, kayak misal kita itu stuck di zaman SMP kita dulu, yang stuck di organisasi dalam sekolah itu kayak wah, lingkupnya kayak kurang besar gak sih? Kayak kalian kurang mengetahui gimana sih dunia itu luas banget. Bener banget. Iya kan? Jadi
pastinya tuh sangat penting dan sangat berdampak kalau organisasi. Makanya kalian join organisasi dong. Masa udah tahun gini nggak join organisasi itu rugi banget loh Pokers. Ya, setuju. Jadi organisasi itu sangat berpengaruh ya dalam pembangunan organisasi, pembangunan relasi. Iya benar. Iya. Terus setelah menjalani banyak kegiatan, momen yang sangat berkesan atau enggak itu pelajaran yang sangat penting yang kakak dapatkan itu seperti apa? Pelajaran yang sangat berharga, yang berkesan ya. Iya, momen yang sangat berkesan Momen yang gitu. sangat berkesan tuh ketika aku belajar buat lebih berani lagi menyampaikan pendapatku kepada teman-teman, apalagi di Duta Pelajar Kreatif ini kan lingkupnya se-Indonesia. Jadi kayak aku tuh merasa harus belajar gimana sih cara aku buat menyampaikan pendapatku ke teman-teman yang beda suku nih. Misalnya kan kayak aku juga harus mengetahui teman-teman yang dari mungkin dari Pulau Sumatera ada yang sukunya mungkin agak keras ngomongnya. Jadi kayak aku itu menurutku pengalaman berharga karena aku juga bisa lebih kayak menghargai banyak orang dan aku juga bisa lebih kayak toleransi aja sih buat teman-teman dari seluruh Indonesia seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau dari Kak Jaro ada momen yang berkesan nggak? Pastinya ada dong. Kalau dari aku di Forum Anak Jawa Timur itu orang-orangnya itu sangat berkesan. Bukan hanya momennya aja, tapi orang-orangnya itu paling berkesan buatku. Kayak kita bisa scene-scene yang paling berkesan ya, itu adalah momen-momen pas sharing perbedaan antara kita tadi. Sama hal jenisnya dengan kainnya yang berbeda suku itu. Kalau di Jawa Timur juga berbeda daerah itu kan punya budaya masing-masing ya. Bener. Pastinya kalau Jawa dari Jawa Timur ke Jawa Tengah aja udah beda ya kan ya. Iya bener banget sih itu, bener banget. Gak usah jauh-jauh. Apalagi kan dengan daerah kita yang di Blitar, terus pastinya ada perwakilan dari teman-teman dari Madura ya gitu kan udah beda banget ya Kak Jaro ya. Iya benar. Nah itu adalah salah satu scene yang mengesankan. Kita bisa sharing, kita bisa tahu daerah sana itu gini, daerah sini tuh gini. Kita bisa tahu keadaannya mereka di daerah sana itu gimana gitu kan ya. Terus juga yang mengesankan karena aku adalah forum anak ya, itu adalah saat dimana aku mengumpulkan suara-suara anak yang berada di Provinsi Jawa Timur. Itu kita bisa menjadi agent of change atau agen perubahan bagi Forum Anak Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Timur sehingga meningkatkan menjadi provinsi yang layak anak gitu. Oh jadi seperti itu ya momen berkesannya, sangat Iya, keren kan, sekali ya Fokers. Terus selanjutnya ada pesan atau saran nggak buat Fokers yang masih bingung untuk join ke organisasi atau tidak? Pesan atau Saran. Kak Jora mau kasih dulu boleh? Pesan ya. Pesan ini kayaknya kita sama lagi Ya kayaknya kita sama lagi nih, aku udah feeling nih udah kayak, aduh ini kayaknya sama lagi ya. Kayak sehati Iya gitu kita ya. udah sehati gitu loh, iya. Kalau pesanku sih ya, balik lagi ke awal, kalian kalau takut jangan pernah takut buat nyoba hal baru, jangan pernah takut buat ngelangkah ke dunia yang baru yang belum pernah kalian langkahi dan belum pernah kalian coba. Soalnya dari situlah kalian bisa berkembang dan juga kalau misalnya gagal kalian bisa bangkit dari kegagalan itu dan bisa di approve lagi. Iya benar banget. Kalau dari aku ya teman-teman, buat teman-teman Fokers, ayo dong. Ini udah kalian harus lihat nih perkembangan di era sekarang. Tahunnya udah 2025, serba di mana orang-orang tuh menunjukkan dirinya, menggembor-gemborkan dirinya tuh di media sosial. Kalau kalian bingung buat bangun personal branding ya, kalian bisa mulai nih dari join ke organisasi dulu. Jangan takut teman-teman, apalagi dalam organisasi itu kita tuh bukan hanya sekedar dapat relasi, tapi jadikan organisasi itu buat ajang pencarian jati diri kalian. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi jangan ragu buat join. Apalagi sekarang di DPKI juga sedang open recruitment nih teman-teman buat yang mau join. Boleh banget ya, iya bener banget. Jadi open recruitment cepatnya masih buka. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih mau join, aku organisasi apa ya? Yang awalnya aku tuh masih ragu gini-gini. Tenang aja kalian bisa join di DPKI Indonesia karena di situ kalian benar-benar dibimbing dari awal, dikasih materi dan tenang aja di situ pematerinya hebat-hebat banget dan pastinya akan kalian dapatkan itu teman-teman yang sangat berkesan di situ nantinya. Seperti itu. Jadi seperti itu Fokers, udah 2025, udah waktunya kita untuk mencoba hal baru, termasuk dengan masuk organisasi. Benar, iya.
Baik, karena waktunya ternyata sudah lama ya kita Gak kerasa ya ini ya. Iya, udah gak Aduh. kerasa banget. Ternyata kita udah lama membahas ini dan Padahal aku masih mau ngobrol-ngobrol loh ini sama Kak Jaro dan Kak Nancy ya. Kita nanti Habis ini kita pulang iya, ngopi. Iya, habis ini kita pulang ngopi di backstage, kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Oke. Bisa sama fokus lagi. jadi kesimpulannya manfaat organisasi itu sangat banyak ya untuk pelajar dan juga memberikan momen-momen yang berkesan. Jadi untuk Vokers jangan bingung lagi untuk masuk organisasi. Itu. Jadi kita akhiri podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Garis Suara, satu suara cerita kita.